Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara penjumlahan semua bentuk pecahan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, 2 ditambah 2/3. Bentuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Perhatikan caranya, ini sangat mudah sekali. Kurang dari hitungan detik, jawabannya sudah ada. Berapa jawabannya? Yaitu 2/3. Dari mana datangnya? Perhatikan di sini. 2 yang sini berasal dari 2 yang sini. Dan 2/3 berasal dari 2/3 yang di sini. Nah, seperti inilah dia cara untuk menjawab ataupun menyelesaikan bentuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Lanjut ke soal yang kedua. 3/5 ditambah 4. Penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Kalau tadi kan bilangan bulat yang di depan, baru yang di belakangnya pecahan biasa. Sekarang, pecahan biasa yang di depan, bilangan bulatnya di belakang. Cara menjawabnya sama dengan soal yang di atas tadi. Gimana caranya? Perhatikan. 4 yang sini, lalu baru setelah itu kita tulis 3/5. Maka jawabannya tuh 4 3/5. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, yang kita bahas kali ini cuma cara termudahnya saja. Di mana cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, cukup kita kali silang saja. Perhatikan caranya. 3 dikalikan dengan 7 hasilnya 21. Karena sini tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Selanjutnya, 2 kita kali silang ke 5. 2 kali 5 hasilnya 10. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 7 hasilnya 35. Sama dengan 21 ditambah 10 hasilnya 31 per di bawahnya 35. Dan ini dia jawabannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 4. 3 ditambah 1 3/4. Bentuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan campuran. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah awal yang harus kita lakukan, perhatikan. Kita jumlahkan saja terlebih dahulu angka di depan pecahan biasa. Perhatikan. 3 yang sini ditambahkan dengan 1 yang sini. 3 tambah 1 hasilnya 4. Baru setelah itu kita tuliskan bentuk pecahan 3/4 ini. Maka jawabannya 4 3/4. Sekali lagi perhatikan, 4 yang di sini berasal dari 3 ditambah 1. Hasilnya 4. 3/4 di sini berasal dari 3/4 yang di sini. Nah, seperti ini dia jawabannya. Lanjut lagi, kita masuk ke soal yang nomor 5. Pecahan campuran ditambah dengan bilangan bulat. Cara menjawabnya sama seperti soal nomor 4 tadi. Cukup kita jumlahkan terlebih dahulu angka di depan pecahan biasa. Perhatikan, 2 yang sini ditambah dengan 2 yang sini. Hasilnya 4, baru setelah itu kita tulis 1/2-nya. Sehingga jawabannya itu 4 1/2. Sangat mudah sekali. Nah, seperti ini dia cara untuk penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan bulat atau sebaliknya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. 2/5 ditambah 2 1/3. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Cara termudahnya perhatikan. Kita tulis 2 sini terlebih dahulu. Lalu ditambah, baru setelah itu kita tambahkan dengan bentuk pecahan biasa. 2/5 ditambah 1/3. Sama dengan 2 ditambah. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 2 kali 3 hasilnya 6. Karena sini tambah, maka sini juga kita tulis tambah. Lalu 1 dikali 5 hasilnya 5. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 3 hasilnya 15. Sama dengan 2. Lalu 6 ditambah 5 hasilnya 11. Per di bawahnya penyebutnya sini yaitu 15. Sehingga jawabannya yaitu 2 11/15. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 7.
1/4 ditambah 3/2. Nah, sekarang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Cara menjawabnya sama dengan soal nomor 6 tadi. Di mana langkah awal yaitu kita tulis angka 1 ini terlebih dahulu. Baru setelah itu kita tambahkan dengan bentuk pecahan biasa. 1/4 ditambah dengan 2/3. Sama dengan 1 ditambah bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 1 dikali 3 hasilnya 3. Lalu ditambah, karena sini ditambah, kita tambahkan dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 4 kali 3 hasilnya 12. Sama dengan 1. Lalu perhatikan, 3 ditambah 8 hasilnya 11. Per di bawahnya di sini yaitu 12. Sehingga jawabannya itu 1, 11/12. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. 3 2/3 ditambah 4 1/5. Bentuk penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Cara termudahnya, perhatikan, kita kelompokkan terlebih dahulu angka di depan pecahan biasa. 3, kita tambahkan dengan 4 terlebih dahulu. Baru setelah itu kita tambahkan dengan bentuk pecahan biasa. 2/3 ditambahkan dengan 1/5. Ini cara termudahnya. Sama dengan 3 ditambah 4 hasilnya 7. Lalu ditambah bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa tinggal kita kali silang saja. 2 kali 5 hasilnya 10. Lalu ditambah 1 kali 3 hasilnya 3. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 3 kali 5 hasilnya 15. Sama dengan 7. Lalu 10 ditambah 3 hasilnya 13. Per di bawahnya di sini yaitu 15. Sehingga jawabannya yaitu 7, 13/15. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 9. 3 ditambah 2,4 sama dengan bentuk penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan desimal. Ini sangat mudah sekali. Perhatikan. Tinggal kita jumlahkan terlebih dahulu angka di depan tanda koma. Oke, ingat kita jumlahkan angka di depan tanda koma. 2 ditambah 3 hasilnya 5, baru setelah itu kita tuliskan angka di belakang koma, 4. Maka jawabannya itu 5,4. Perhatikan lagi soal yang nomor 10. 5,1 ditambah 4. Pecahan desimal dengan bilangan bulan. Ingat tadi, sama cara menjawabnya seperti soal nomor 9 tadi. Jumlahkan angka di depan tanda koma ini terlebih dahulu. 5 ditambah 4. Hasilnya 9. Baru setelah itu kita tulis angka di belakang komanya, yaitu 1. Maka jawabannya 9,1. Oke, lanjut kita masuk ke soal selanjutnya, soal yang nomor 11. 0,3 ditambah 2/4 sama dengan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, cara termudah untuk menyelesaikan soal seperti ini, rubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, terdapat satu angka di belakang koma. Nah, ini perlu diingat. Jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,3 sekarang menjadi 3/10. Baru setelah itu kita jumlahkan dengan 2/4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja terlebih dahulu. 3 kali 4 hasilnya 12. Lalu ditambah 2 kali 10 hasilnya 20. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 10 dikali 4 hasilnya 40. Sama dengan 12 ditambah 20 hasilnya 32 per di bawahnya 40. Oke, perhatikan sini. Kalau kita lihat di sini, angka-angka ini masih bisa disederhanakan. Ya kan? Itu dengan cara sama-sama dibagi. Bagi 8. Kenapa harus dibagi 8? Karena 8 itu merupakan FBB dari 32 dan 40. Dimana kalau 32 dibagi 8 itu hasilnya adalah 4. Dan 40 kalau dibagi 8 hasilnya adalah 5. Sehingga jawabannya itu adalah 4/5. Seperti ini cara untuk penjumlahan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang nomor 12. 3/5 ditambah 0,2. Bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal.
Nah, cara menjawabnya sama seperti soal nomor 11 tadi. Di mana langkah awal yang akan kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, perhatikan. 3/5-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa, lalu ditambah 0,2. Perhatikan di sini, terdapat satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,2 sekarang menjadi 2/10. Sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 3 kali 10 hasilnya 30. Lalu ditambah, karena sini ditambah. Lalu 2 kita kalikan dengan 5 hasilnya 10. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 5 kali 10 hasilnya 50. Sama dengan 30 ditambah 10 hasilnya 40. Per di bawahnya 50. Nah, kalau kita lihat di sini, 40/50 angka ini masih bisa disederhanakan. Perhatikan caranya. Cari FPB dari angka 40 dan 50. Tentunya adalah 10 itu FPB-nya. Ingat, FPB dari 40 dan 50 itu adalah 10. Itu artinya, angka di atas kita bagi 10 dan angka di bawah juga kita bagi 10. 40 kalau dibagi 10 itu hasilnya 4. Per di bawahnya 50 kalau dibagi 10 hasilnya 5. Sehingga jawabannya yaitu 4/5. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 13. 21/3 ditambah 0,7 sama dengan bentuk penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Nah, cara termudah untuk menjawab soal seperti ini, rubah terlebih dahulu bentuk pecahan campuran dan pecahan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 kali 3 hasilnya 6, lalu ditambahkan yang angka di atasnya 1, maka hasilnya 7. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 3. Lalu ditambah 0,7. Terdapat satu angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, jika terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,7 sekarang menjadi 7/10. Sama dengan langkah selanjutnya, perhatikan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 7 kali 10 hasilnya 70, lalu ditambah 7 kali 3 hasilnya 21. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 3 kali 10 hasilnya 30. Sama dengan 70 ditambah 21 kita peroleh hasilnya 91. Per di bawahnya 30. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban ini harus kita sederhanakan lagi. Caranya, 91 dibagi 30 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 3. Sekarang timbul pertanyaan kenapa tidak 4 misalnya di sini. Nah, jika di sini 4 dikalikan dengan 30 itu hasilnya 120. Sudah melebihi dari angka 91 yang ada di atas sini. Nah, seharusnya yang kita ambil itu hasil kali dari angka sini dengan angka 30 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 90 yang di sini. Makanya angka yang paling tepat di sini adalah 3. Untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 30. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya, 3 dikali 30 hasilnya 90. Sedangkan di sini angkanya 91. Nah, 91 dikurang 90 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas sini. Sehingga jawabannya yaitu 31/30. Nah, seperti inilah cara penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Lanjut, sekarang biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 14. Desimal dengan pecahan campuran. Ingat, cara menjawabnya sama seperti soal nomor 13 tadi. Di mana langkah awal yang harus kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk desimal dan pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan, 0,9 terdapat satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Sehingga cara penulisan dari angka 0,9 sekarang menjadi 9/10, lalu ditambah 3 dikali 3 hasilnya 9, lalu ditambah 2 hasilnya 11. Maka sini jadinya 11/3. Penyebutnya masih tetap sama yaitu 3. Sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 9 dikali 3 hasilnya 27. Lalu ditambah, karena sini ditambah, 11 dikali 10 hasilnya 110. Per di bawahnya penyebut kali penyebut, 10 kali 3 hasilnya 30.
Sama dengan 27 ditambah 110 itu hasilnya adalah 137 per di bawahnya 30. Sama dengan, karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah, itu artinya jawaban ini harus kita sederhanakan lagi. Caranya perhatikan. 137 dibagi 30 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 4. Ya kan? Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 137 dibagi 30 itu hasilnya adalah 4, sekian. Makanya di sini kita tulis 4 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 30. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 4 kali 30 hasilnya 120. Sedangkan di sini angkanya 137. Nah, 137 dikurang 120 berapa? Yaitu 17 dan 17-nya kita tulis di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 4, 17 per 30. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 15. Bentuk persen dijumlahkan dengan bilangan bulat. Nah, cara untuk menyelesaikan soal seperti ini, rubah terlebih dahulu bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan. Ingat, persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 25% sekarang menjadi 25 per 100. Baru setelah itu kita tambahkan dengan 4. Sama dengan, biar mudah perhatikan. Angka 25 per 100 ini kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara cari FPB dari 25 dan 100. Kalau ada FPB-nya, maka angka ini bisa disederhanakan. Kalau tidak ada FPB dari angka di atas dengan angka di bawah, maka pecahan ini tidak bisa disederhanakan. Kebetulan, FPB dari 25 dan 100 itu adalah 25. Itu artinya angka di atas dan angka di bawah sama-sama kita bagi 25. 25 kalau dibagi 25 hasilnya 1, lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka jadinya itu 1 per 4, baru setelah itu kita tambahkan dengan 4 yang di sini. Sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Ingat tadi soal yang pertama. Oke? Bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat, cara termudahnya tinggal kita salin saja 4 yang di sini, baru setelah itu kita salin 1 per 4 yang di sini. Maka jawabannya yaitu 4, 1 per 4. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, kita masuk ke soal yang nomor 16. 8 ditambah 31%. Bilangan bulat ditambahkan dengan bentuk persen. Sama cara menjawabnya seperti soal yang nomor 15 tadi. Di mana langkah awal, rubah terlebih dahulu bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan. Angka 8-nya tetap, lalu ditambah 31%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Sehingga cara penulisan dari angka 31% sekarang menjadi 31 per 100. Sama dengan 8 ditambah 31 per 100, sangat mudah sekali, tinggal kita salin saja. 8, baru setelah itu kita tulis 31 per 100. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal nomor 17. 5% ditambah 1 per 2, bentuk penjumlahan persen dengan pecahan biasa. Cara mudahnya, rubah terlebih dahulu bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya perhatikan, 5% itu artinya 5 per 100. Baru setelah itu kita tambahkan dengan 1 per 2. Sama dengan, oke perhatikan di sini. Untuk bentuk 5 per 100 ini, kita boleh sederhanakan terlebih dahulu. Atau boleh juga langsung kita kali silang terlebih dahulu, hasil nanti baru kita sederhanakan juga boleh. Perhatikan caranya. Sekarang kita kali silang saja terlebih dahulu. 5 kali 2 hasilnya 10, lalu ditambah 1 kali 100 hasilnya 100. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 100 dikali 2 hasilnya 200. Sama dengan 10 ditambah 100 hasilnya 110. Per di bawahnya 200. Nah, sampai sini baru kita sederhanakan. Perhatikan caranya. 110 per 200. Cari FPB dari angka 110 dan 200. Ternyata kalau kita lihat di sini, FPB-nya yaitu 10. Maka angka di atas dibagi 10 dan angka di bawah juga dibagi 10. 110 dibagi 10 hasilnya yaitu 11. Sedangkan kalau 200 dibagi 10 hasilnya ada 20. Sehingga jawabannya yaitu 11 per 20. Sangat mudah sekali.
Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Pecahan biasa dengan bentuk persen. Cara menjawabnya sama seperti soal nomor 17 tadi. Di mana langkah awal, rubah terlebih dahulu bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 2/3-nya tetap karena dia sudah bentuk pecahan biasa, lalu ditambah 15%. Ingat persen artinya per 100, maka kalau 15% sekarang cara penulisannya menjadi 15/100. Sama dengan bentuk penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 2 kali 100 hasilnya 200, lalu ditambah 15 kali 3 hasilnya 45. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 3 kali 100 hasilnya 300. Sama dengan 200 ditambah 45, itu kita peroleh hasilnya 245. Per di bawahnya yaitu 300. Nah, perhatikan di sini, angka 245 dengan 300 ini kan masih bisa disederhanakan. Ingat, ciri-ciri dia bisa disederhanakan atau tidak, cari terlebih dahulu FPB dari angka di atas dengan angka di bawah. Kalau dia punya FPB, maka angka-angka ini bisa disederhanakan. Kebetulan setelah kita cek, FPB dari 245 dan 300 itu adalah 5. Itu artinya, angka di atas dengan angka di bawah sama-sama kita bagi 5. 245 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 49. Per di bawahnya 300 kalau dibagi 5 hasilnya adalah 60. Sehingga jawabannya yaitu 49/60. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Bentuk persen dijumlahkan dengan pecahan campuran. Nah, caranya kita rubah terlebih dahulu bentuk persen dan juga bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya perhatikan. 8%, maka sekarang cara penulisannya menjadi 8/100. Kenapa jadi per 100? Ingat, persen itu artinya per 100. Lalu ditambah 1 kali 4 hasilnya 4, lalu ditambah 3 hasilnya 7. Dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa, cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 8 kali 4 hasilnya 32, lalu ditambah 7 kali 100 hasilnya 700. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 100 dikali 4 hasilnya 400. Sama dengan 32 ditambah 700, kita peroleh hasilnya 732. Per di bawahnya itu 400. Sama dengan, perhatikan di sini, kalau kita lihat di sini, angka 732 dibagi 400 ini masih bisa disederhanakan lagi. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 4. Dimana kalau 732 dibagi 4 itu hasilnya adalah 183. Sedangkan kalau 400 dibagi 4 itu hasilnya adalah 100. Sehingga jawabannya itu 183/100. Namun, jawaban ini sebenarnya sudah benar, tapi masih bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena angka di atas masih lebih besar daripada angka yang di bawah. Itu artinya harus disederhanakan terlebih dahulu. Sama dengan 183 dibagi 100, hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 1. Kenapa tidak 2 di sini? Kalau di sini angka 2 dikalikan dengan 100, hasilnya 200. Sudah melebihi dari angka 183 ini. Maka angka yang paling tepat di sini adalah 1. Dan walaupun kalau kita pakai kalkulator, 183 dibagi 100 itu hasilnya adalah 1, sekian. Makanya di sini kita tulis 1 terlebih dahulu. Untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 100. Sedangkan untuk angka di atas ini diperoleh dari, perhatikan caranya. 1 dikali 100 hasilnya 100. Sedangkan di sini angkanya 183. Nah, 183 dikurang 100. Hasilnya adalah 83. Dan 83-nya kita tulis di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 1/83/100. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 20. Bentuk pecahan campuran ditambah dengan bentuk persen. Ingat, cara menjawabnya sama seperti soal nomor 19 tadi, di mana langkah awal yang akan kita lakukan, rubah terlebih dahulu bentuk campuran dan persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan caranya. 2 dikali 4 hasilnya 8, lalu ditambah 1 hasilnya 9, dan untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 4. Lalu ditambah 50%.
Ingat persen itu artinya per 100, maka cara penulisan dari angka 50% sekarang menjadi 50 per 100. Sama dengan 9 per 4 ditambah. Kalau kita lihat, angka 50 per 100 ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 50. Dimana kalau 50 dibagi 50 itu hasilnya adalah 1, sedangkan kalau 100 dibagi 50 hasilnya 2. Sehingga angka 50 per 100 sekarang berubah menjadi 1 per 2. Sama dengan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kita kali silang saja. 9 kali 2 hasilnya 18, lalu ditambah 1 kali 4 hasilnya 4. Per di bawahnya penyebut kali penyebut. 4 kali 2 hasilnya 8. Sama dengan 18 ditambah 4 hasilnya 22. Per di bawahnya yaitu 8. Sama dengan, kalau kita lihat di sini, angka 22 per 8 ini masih bisa disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Kenapa sama-sama dibagi 2? Karena 2 itu merupakan FPB dari angka di atas dan angka di bawah sini. Maka angka di atas dibagi 2 dan angka di bawah juga dibagi 2. 22 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 11. Per di bawahnya kalau 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Sama dengan, karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah. Itu artinya jawaban ini masih bisa disederhanakan lagi. Caranya perhatikan. 11 dibagi 4 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 2. Kenapa tidak 3 di sini? Karena kalau 3 dikali 4 itu hasilnya adalah 12. Sudah melebihi dari angka 11 yang ada di atas ini. Seharusnya yang kita ambil itu, hasil kali dari angka sini dengan angka 4 di bawah sini itu harus mendekati di bawah angka 11 yang ada di atas ini. Oke, maka angka yang tepat di sini adalah 2. Lanjut, untuk penyebutnya masih tetap sama yaitu 4. Dan untuk angka di atas ini diperoleh dari 2 kali 4 hasilnya 8. Sedangkan di sini angkanya 11. 11 dikurang 8 berapa? Yaitu 3 dan 3 kita tulisnya di atas ini. Sehingga ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.